Halo guys, ketemu dengan Fred Channel. Kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk berburu dolar di belakang rumah saya. Mungkin teman-teman tanya dolar kayak apa yang mau kita kejar, kita cari. Tapi dolar ini adalah tanaman. Tanamannya apa? Kita sebut dengan tanaman dolar atau pohon dolar. Pohon dolar Anda lihat sini, ini yang namanya pohon dolar. Bahasa Latinnya adalah Samioculcas samiifolia. Ini tanaman dolar. Kenapa disebut tanaman dolar? Karena bayangkan ya, banyak orang nggak tahu, tapi ini tanaman ini satu anakannya ini bisa menghasilkan paling tidak 20.000 rupiah. Belum lagi kalau tanaman lengkap, ini sudah lumayan, ini akan mendapatkan uang yang cukup besar kalau dalam satu rumpun yang besar. Jadi kalau Anda hitung di sini, ini berapa daun, dari daun-daun ini kita sudah bisa menghasilkan satu tanaman ya. Jadi ini yang kita sebut dengan tanaman dolar. Tanaman dolar ini, pohon dolar ini punya manfaat yang luar biasa sekali, teman-teman sekalian. Punya manfaat luar biasa. Jadi sering digunakan, ditempatkan di perkantoran, di dalam ruangan, kemudian di rumah-rumah, di dalam kamar dan sebagainya, karena dia punya fungsinya luar biasa, yaitu untuk menjernihkan, membersihkan udara di dalam ruangan. Jadi banyak digunakan sekarang di perkantoran, yaitu dalam bentuk rumput ditempatkan di dalam ruangan. Tanaman ini mungkin Anda tanya dari mana asalnya. Tanaman ini asalnya dari Afrika Selatan, kira-kira dari negara Kenya atau Mozambik sana. Kemudian tadinya dia tumbuh di daerah tropis, daerah hutan, kemudian dibudidayakan. Sekarang sudah banyak yang dibudidayakan dan ini punya nilai jual yang cukup bagus. Jadi sekarang saya mau tunjukkan kepada teman-teman bagaimana bentuk tanaman ini, mulai dari bawah akar sampai ke bagian tanaman yang dia ada di atas tanah, yaitu batang dan sebagainya. Ini saya mau coba cabut ini. Ini tanaman ini sudah cukup lama, ini bahkan lebih dari 5 tahun saya tanam dengan tanah seperti ini. Jadi tanahnya ini tidak subur, kadang agak kering. Inilah sifat dari tanaman ini. Dia senang tumbuh pada tanah-tanah yang kadang-kadang kesuburannya kurang sekali. Dalam arti kata, dia bisa tumbuh pada segala jenis tanah, bisa tumbuh. Kemudian dia menghendaki sinar matahari yang jangan terlalu terik, bisa ditempatkan di dalam ruangan ya, tempat yang tidak terlalu terik. Kemudian dia sangat hemat di dalam penggunaan air. Jadi kalau Anda tidak siram beberapa hari nggak apa-apa, dia tahan terhadap kekeringan karena bagian batangnya ini banyak menyimpan air. Saya akan cabut tanaman ini supaya kita lihat sama-sama. Wah, cukup keras. Bagaimana perakarannya? Iya. Ini kenapa disebut tanaman dolar? Kenapa sampai bisa disebut tanaman dolar? Karena apa? Dari satu tanaman ini kita bisa hasilkan sekian banyak tanaman. Dari setiap daun ini kita sudah bisa dapatkan satu tanaman. Jadi bisa hitung aja, kalau saya punya daun ini 100 daun, Anda bisa hitung aja, saya tanam dan dia akan jadi tanaman. Hitung kalau satu daun 20.000, kali aja misalnya 100 daun sudah dapat berapa. Itu belum lagi kalau dia sudah dalam bentuk rumpun yang besar. Ini makanya dia termasuk tanaman yang mahal. Jadi kalau Anda perhatikan, ini akarnya seperti ini, cukup banyak akarnya. Kemudian di sini ada umbi, yang kayak kentang, ini umbi. Ini kalau tanahnya agak kering sehingga dia kurang membentuk umbi dan sudah terlalu lama di dalam tanah sehingga umbinya ini sudah mengkerut, sudah mengkerut. Ini kemudian struktur batangnya seperti ini, coba Anda perhatikan. Daunnya selang-seling ini, kemudian daunnya tebal berbentuk oval, kemudian daunnya ini mengkilat. Jadi kalau Anda mau bagus, harus dicuci dengan kain yang halus, daunnya tebal. Kadang-kadang kita kira kalau Anda masuk di dalam satu ruangan dan lihat tanaman ini, mungkin Anda duga ini bunga plastik, tapi inilah tanaman Samioculcas ini seperti ini. Ini batangnya seperti ini. Jadi ini saya bisa lakukan pemisahan. Ini sudah dapat beberapa tanaman. Kemudian ingat teman-teman,
tanaman ini konon katanya dia juga ada punya racun gitu. Dia termasuk famili genus Araceae. Dia termasuk, genus Araceae. Ya, Araceae yaitu rata-rata yang masuk Araceae ini mengandung racun. Contohnya misalnya Dieffenbachia, Caladium, jenis-jenis keladi-keladi hias itu racun. Jadi kadang-kadang hati-hati juga dengan anak-anak kecil, jangan sampai kemakan, itu akan racun. Kemudian getahnya juga ini bisa yang bagi teman-teman yang alergi kulit, hati-hati dengan cairan ini karena dia akan menghasilkan suatu racun yang yaitu oksalat yang akan mengakibatkan gatal-gatal pada tubuh Anda. Jadi ini sudah saya dapatkan beberapa tanaman. Ini teman-teman lihat. Ini sudah ada. Jadi ini saya bisa dapatkan 2-3 tanaman bisa dapat. Jadi ini yang kita sebut dengan tanaman Samioculcas. Jadi menanamnya saya sekalian mungkin akan menjelaskan kepada teman-teman, menanamnya juga nggak sulit. Saya berikan contoh di sini. Kalau menanam tanpa menanam ini bisa langsung ditanam seperti ini. Ya, ini sudah jadi, tinggal lakukan pemisahan. Motong akarnya, dibuang akarnya sedikit. Ini langsung teman-teman tanam aja. Kalau mau hasilkan tanaman yang langsung besar seperti ini. Dia membutuhkan tanah yang tidak terlalu subur. Maaf ya, langsung Anda tanam di sini. Bisa tunggal, atau kalau Anda punya tanaman banyak, bisa ditaruh lagi keliling sini sehingga dia akan tumbuh membentuk rumpun yang besar dan lebat, sehingga bisa pindahkan lagi ke pot yang lebih besar. Tapi kalau rumpunnya terbatas, silakan tanam dalam satu pot satu tanaman aja. Bisa nggak tanaman ini ditempatkan di dalam rumah kayak di indoor? Ini bisa, tanaman indoor malah cocok ini. Saya katakan tadi bahwa dia bisa ditempatkan di dalam ruangan kantor Anda atau di rumah Anda, karena dia tahan terhadap naungan, ya, tahan terhadap kekeringan, tahan terhadap naungan, dan dia punya sifat di sini adalah ingin hanya menghadapi sinar matahari yang sedikit saja, tidak terlalu terik. Jadi dengan sinar matahari yang tidak terlalu terik akan membentuk daun-daun yang agak tebal dan mengkilat, ini akan lebih baik. Jadi ini tanaman ini cocok kalau ditanam, taruh di dalam ruangan. Kemudian ini kita bisa langsung perbanyak tanaman ini. Ya, perbanyak dengan menggunakan batangnya atau perbanyak dengan mengambil daunnya satu persatu. Ini kita ambil, kita potong daun satu persatu seperti ini yang saya lakukan ini. Ini perbanyakan dengan menggunakan masing-masing daun. Ini sudah ada, langsung saya taruh dalam tanah, dan ternyata ini dalam waktu 3 sampai 4 minggu sudah tumbuh tunas seperti ini. Jadi kalau Anda hitung di sini saya sudah berapa tanaman, sekitar 20 tanaman akan jadi di sini, dia akan menghasilkan tunas. Kemudian di sini kita juga akan bisa mendapatkan membuat stek juga bisa kita lakukan dengan cara ini, bisa dipotong. Kemudian ini kita bisa ambil, ya, ambil beberapa stek. Ini dimasukkan ke dalam air. Airnya terlalu banyak, ya. Ini juga bisa kita pendamkan di sini. Atau kita bisa memisahkan setiap bagian tanaman ini. Ini langsung dilepas dan dipendamkan di dalam air. Jadi kita bisa tanam langsung di dalam tanah, atau kita langsung nanam dalam media air. Ini langsung tanam dalam media air. Ini sudah. Ya, jadi ini kita buang airnya sedikit. Ya, ini Anda rendam aja dalam media air.
Iya, ini dipendamkan dalam media air. Seperti ini, tempatnya agak lebar ya. Ini. Cukup dipendam dalam media air. Nah, setelah Anda pendam dalam media air ini, Anda perlu tukar, yaitu atau saya menggunakan tempat yang agak kecil. Ini akan lebih baik. Menggunakan tempat yang kecil. Iya. Ini pendam sini aja. Daunnya harus tegak ke atas ya? Iya. Nggak boleh, Jadi nggak boleh terendam semua? Iya. Tangkai daunnya nggak apa-apa. Ini karena daunnya tebal, dia tidak akan cepat busuk. Ini terendam semua atau hanya sebagian tangkai daunnya saja yang? Iya. Tidak, sebagian aja dari daun ini kita rendam. Nggak apa-apa. Dalam arti kata bahwa 1 minggu kemudian kita harus tukar airnya. Sehingga airnya ini cukup. Ini kita tukar di sini, kita pendamkan, nanti dia akan tumbuh akar. Saya berikan contoh di sini. Saya ambil satu tanaman di sini. Ini saya tanam di dalam media tanah seperti ini. Ya kan, ini akan cuci dulu. Ini dia akan menghasilkan bongkol seperti ini, umbi seperti ini, kemudian keluar akar. Ini dia akan menghasilkan tanaman baru. Nah, Anda perhatikan ini sudah mulai ada tunas keluar kecil, ini akan keluar tunas lagi seperti ini. Jadi sama dengan media air, dia akan juga membentuk perakaran seperti ini. Nah, kemudian ini juga Anda perhatikan, nanti sekitar 2-3 minggu, bukan 2-3 minggu, setiap minggu Anda harus periksa, ganti airnya. Kemudian kalau ada di sini kelihatan hitam busuk, Anda potong lagi, kemudian rendam lagi. Setiap minggu ganti air, maka di sini akan tumbuh akar-akar lagi, keluar akar-akar baru dari bagian pangkal ini, dia akan menjadi tanaman baru. Tapi saran saya adalah kalau bisa Anda menggunakan menggunakan stake down aja, karena ini kita sudah menghemat bahan tanaman sehingga bisa menghasilkan 4 tanaman sekaligus daripada hanya menghasilkan 1 tanaman. Saran saya seperti itu. Jadi ini perbanyakan tidak terlalu sulit untuk kita lakukan. Ya, bisa Anda tanam langsung di pot. Contohnya misalnya ini Anda bisa tanam langsung di pot. Ya, ini saya berikan contoh. Ini bisa Anda tanam langsung di pot. Bisa seperti ini. Setelah itu Anda siram atau direndam di dalam air. Ya, ini ya seperti ini aja. Pak, mau tanya mengenai ini kan tadi seperti yang dikatakan tanamannya beracun. Nah, itu bagian apa yang racunnya? Ya, jadi racunnya itu cairannya ini ada racun. Cairannya ini, sapnya ini ada racun, cairan dari tanaman. Saran saya sebaiknya Anda selesai bekerja dengan tanaman ini langsung mencuci tangan Anda. Dia ada orang-orang yang tidak tahan terhadap cairan ini dan dia akan gatal-gatal gitu. Rata-rata semua jenis tanaman yang masuk dalam arase itu menghasilkan racun itu. Kandungan oksalatnya tinggi sehingga ini akan mengakibatkan gatal-gatal pada tubuh. Bagi yang alergi hati-hati juga gitu. Jadi cairannya ini yang keluar dari sini, apakah dari daun, apakah dari pangkal batang, dari batangnya, ataukah dari umbi, dari akar, ini semua akan ada racunnya. Ya. Ini kan tanaman indoor. Kalau misalnya andaikan dipelihara di dalam rumah begitu, kemudian nggak sengaja mungkin anak bermain ketelan gitu, kira-kira bahayanya apa? Nah, itu hati-hati. Kita tidak mengharapkan sampai tertelan seperti itu. Oleh karena itu, hati-hati yang anak yang masih kecil yang belum tahu apa-apa, kita hindari tanaman ini dulu untuk sementara. Ya, untuk sementara dari jangkauan anak-anak. Itu aja yang bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai daun ini termakan oleh dia, masuk ke dalam mulut, ini akan mengakibatkan dia sakit. Ya, racunan muntah, gangguan pencernaan dan sebagainya. Ini akan terjadi seperti itu. Oleh karena itu hati-hati dengan anak-anak kecil, ya, jangan ditempatkan pada tempat yang rasanya tidak aman, taruh pada tempat yang aman. Okay. Terus saya pernah dengar kalau tanaman ini bisa menyebabkan kanker nggak?
terus katanya kalau disentuh itu bisa menyebabkan iritasi, apa itu benar nggak? Saya rasa tidak. Saran saya tadi kalau misalnya Anda sentuh cairannya kena tangan, langsung dicuci aja, nggak masalah. Ya, kemudian kalau dia mendatangkan kanker itu kalau misalnya Anda makan gitu. Konon katanya seperti itu, termakan daunnya dan sebagainya, tapi beberapa informasi yang saya dapatkan adalah mengatakan bahwa tidak akan mungkin mendatangkan kanker tanaman ini. Tidak mungkin. Jadi ada beberapa pendapat yang bertentangan, ada yang katakan bisa, ada yang katakan tidak. Oke. Saya kira itu saja beberapa informasi tentang tanaman yang namanya tanaman atau pohon dolar atau Samioculcas samiifolia. Sekian saja informasi dari saya. Sampai kita ketemu pada informasi berikutnya. Jangan lupa subscribe dan berikan komentar seperlunya. Sekian, bye.